Namaku Lina, usiaku 30 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Timur. Aku bukan tipe wanita yang suka petualangan, apalagi camping yang katanya romantis tapi bikin aku lebih sering mikir, ini nyamuk apa monster nih? Suamiku, Pak Danu, sejak dulu hobi banget sama camping. Dia selalu bilang, Lina, kota itu sumpek, kita butuh udara segar dan ketenangan alam. Aku sih cuma bisa pasang muka takut, mikir, udah nyamuk di kota juga ada, ngapain jauh-jauh. Tapi ya sudahlah, aku nurut juga. Supaya dia senang, aku setuju ikut camping akhir pekan ke hutan pinus di Tawangmangu. Kami berangkat Jumat sore, mobil kami melaju meninggalkan keramaian kota Solo yang panas dan berdebu. Udara berubah sejuk, bau tanah basah dan pinus menyambut. Pak Danu nyetir sambil nyanyi-nyanyi, aku cuma duduk diam, jantung deg-degan, berharap bisa santai tapi malah penuh was-was. Setibanya di lokasi, matahari sudah hampir tenggelam, langit jingga memeluk pepohonan. Kami mulai pasang tenda yang ternyata ribet banget buat aku yang baru pertama kali. Pak Danu dengan sabar mengarahkan, aku sibuk melindungi kepala pakai jilbab tipis, takut nyamuk menyerang. Setelah tenda berdiri, aku meletakkan selimut dan bantal di dalam, menyalakan lampu senter kecil yang sinarnya remang, bikin suasana hangat tapi agak misterius. Aku pakai kaos lengan pendek warna krem, celana pendek denim, dan sandal tali tipis yang agak seksi tapi tetap nyaman. Rambutku dibiarkan tergerai, bergelombang lembut tertiup angin malam. Kalung perak kecil melingkar di leherku, hadiah dari ibu, yang kadang membuatku merasa sedikit berani. Saat malam mulai pekat, suara angin dan jangkrik memenuhi udara. Pak Danu menaruh tangannya di bahuku, sambil menunjuk ke langit penuh bintang. Lihat, Lina, ini yang gak kamu dapat di kota, katanya lembut. Aku mengangkat wajah dan benar, bintang-bintang bertaburan seperti berlian kecil yang berkelip di langit hitam. Rasanya aneh, campur aduk antara takut dan kagum. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara tawa dan langkah kaki. Aku langsung menoleh ke arah tenda, wajahku langsung merah padam karena bayangan kami di dinding tenda terlihat jelas dari luar. Pak Danu cuma ketawa, santai, itu cuma tetangga. Tapi aku nggak yakin, soalnya tempat ini memang sepi, mana tetangga. Setelah Pak Danu pergi beli tambahan barang, aku duduk di depan tenda sambil baca buku dan menyesap teh hangat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan pinus yang menenangkan. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari balik pohon. Dia mengenakan jaket gunung lusuh, wajahnya berdebu dan matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Selamat malam, katanya pelan, kalau matahari berada di sudut ini, bayangan di dalam tenda bisa terlihat jelas dari luar. Perutku langsung mual kayak lagi naik mobil di jalan berliku. Aku minta dia masuk dan tunjukkan. Memang benar, setiap gerakanku bisa terlihat jelas dari luar tenda. Aku langsung malu setengah mati dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Tapi pria itu malah berdiri di dekat situ, membuat aku semakin takut. Apa dia cuma orang iseng? Atau ada maksud lain? Aku bingung dan jantungku makin kencang. Suasana jadi sunyi, hanya suara detak jantung dan desiran angin yang terdengar. Tiba-tiba, bayangan di tenda bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok aneh yang seperti menari dalam gelap. Aku menutup mata, berharap semua ini cuma imajinasiku, tapi rasa dingin merayap di kulitku. Ketika aku membuka mata, semuanya tampak normal lagi, tapi aku tahu, aku sudah berubah. Ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, sesuatu yang menetap di dalam diriku. Pak Danu kembali dengan senyuman, tapi aku tahu, malam ini bukan malam biasa. Aku masih ingat kata-kata pria itu, dan bayangan yang menari di tenda. Apa sebenarnya yang kami hadapi? Ini baru permulaan.
Udara pagi di Tawangmangu segar sekali, dengan embun yang membasahi dedaunan pinus dan aroma tanah yang lembab. Aku membuka mata perlahan, merasakan cahaya matahari menyelinap lewat celah tenda. Pak Danu sudah sibuk di luar, menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar, selai stroberi buatan sendiri, dan teh hangat yang mengepul di gelas. Aku mengenakan kaos lengan panjang tipis berwarna putih, dipadukan dengan celana panjang jeans yang nyaman dan sepatu gunung warna coklat muda. Rambutku yang kemarin kusut kini terikat longgar, memberi kesan rapi tapi tetap santai. Kalung perak di leherku berkilau lembut terkena sinar pagi. Kami duduk di atas tikar kecil dekat tenda, menikmati sarapan dengan suara burung berkicau dan desiran angin yang menyejukkan. Pak Danu tersenyum lebar, "Lina, lihatlah, ini hidup. Buka mata dan rasakan dunia yang beda dari kota." Aku mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini memang menyenangkan. Tapi bayangan pria malam kemarin masih membayang di pikiranku. Siapa dia? Kenapa dia tahu begitu banyak tentang tenda kami? Dan kenapa dia tidak langsung pergi setelah memperingatkan? Setelah sarapan, kami berjalan menyusuri jalan setapak kecil di antara pepohonan. Pak Danu bercerita tentang berbagai jenis tanaman dan satwa liar yang mungkin kami temui, tapi aku lebih fokus pada suara-suara aneh yang kadang terdengar dari semak-semak. Kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah yang jauh tapi tak jelas. Aku mencoba bercanda untuk mengusir rasa takut. "Pak Danu, kalau ada hantu, tolong jangan kenalkan aku dulu ya. Aku masih sayang nyamuk-nyamuk kota." Dia tertawa, tapi matanya tetap waspada, seolah menyembunyikan kekhawatiran yang sama. Saat kami kembali ke tenda, aku melihat bayangan samar seseorang berdiri di kejauhan, di antara pepohonan. Aku menahan napas dan menatap tajam, tapi sosok itu menghilang sebelum aku bisa mengenalinya. Pak Danu tidak melihatnya, dan aku tidak berani bilang, takut dianggap berhalusinasi. Malam menjelang, aku memilih pakaian yang lebih nyaman tapi tetap feminin, gaun panjang warna krem dengan tali tipis yang menonjolkan bahu halusku, dipadukan dengan sandal kulit coklat yang elegan tapi sederhana. Rambutku aku biarkan tergerai, sedikit bergelombang karena angin. Suasana malam kembali sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang menyapa. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Lampu senter kami menari di dinding tenda, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak hidup. Aku merasakan tangan Pak Danu menggenggam erat tanganku, seolah mencari keberanian bersama. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang pelan dan tawa kecil terdengar dari luar. Aku menoleh dan melihat bayangan pria yang sama, berdiri di antara pepohonan, matanya menyala di kegelapan. Dia mengangkat tangan seolah memberi salam, tapi ada sesuatu yang aneh di wajahnya, campuran antara ramah dan misterius. Aku ingin bertanya, tapi suara itu hilang begitu cepat seperti angin yang lewat. Pak Danu mengusap punggungku dan berbisik, "Tenang, Lina. Kita di sini bersama." Namun, hatiku berdebar tak karuan. Malam ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ada rahasia yang mulai menggerogoti ketenangan kami, sesuatu yang tersembunyi di balik bayang-bayang hutan pinus ini. Apa yang sebenarnya pria itu inginkan? Dan apa yang akan terjadi saat gelap semakin pekat? Rahasia hutan Tawangmangu baru saja mulai terbuka. Malam semakin larut. Aku duduk di dalam tenda, tubuhku terbungkus selimut tipis berwarna krem yang hangat, namun hatiku terasa dingin oleh ketidakpastian. Suara jangkrik dan desir angin yang biasanya menenangkan, malam ini malah menambah rasa tegang yang sulit kujelaskan. Pak Danu sudah tidur di sebelahku, tapi aku masih terjaga, mataku menatap gelap tenda yang sesekali menampilkan bayangan-bayangan aneh. Aku mengenakan piyama katun berwarna pastel yang lembut, dengan lengan panjang dan celana panjang yang nyaman. Rambutku terurai, sedikit berantakan, tapi terasa lembut di kulit wajahku.
Kalung perak kecil yang selalu kupakai seolah jadi satu-satunya yang menghubungkanku dengan dunia nyata. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki yang pelan, hampir seperti berbisik menyentuh tanah kering. Jantungku berdegup kencang, aku menggenggam tangan Pak Danu dengan erat, mencoba membangunkannya tanpa membuatnya terkejut. Dia membuka mata, matanya yang gelap langsung beralih ke arah suara. Kedua kami diam, mendengar suara itu semakin dekat. Bayangan samar muncul di depan tenda, sosok pria yang kami temui pagi tadi. Kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya muncul dua sosok lain, samar dan misterius, seolah mereka bagian dari bayang-bayang hutan itu sendiri. Pak Danu menarik nafas panjang, lalu membuka zip tenda perlahan. "Ada apa?" tanyanya dengan suara berat tapi tenang. Pria itu melangkah masuk, wajahnya masih penuh debu dan ekspresinya sulit ditebak. "Kalian tidak seharusnya di sini," katanya lirih. "Hutan ini menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui sembarangan." Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku, meskipun udara malam cukup hangat. "Rahasia apa?" aku bertanya, suaraku bergetar sedikit. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Ada sesuatu yang hidup di dalam hutan ini, sesuatu yang bukan manusia, bukan binatang. Sesuatu yang mengawasi kalian sejak kalian datang." Aku mencoba mengendalikan napas yang mulai sesak. Pak Danu berdiri di sampingku, mencoba menunjukkan bahwa kami tidak takut, tapi aku tahu itu hanya pura-pura. Sosok pria itu lalu mengeluarkan selembar kertas kusut dari dalam jaketnya. "Ini peta hutan ini, dan tempat-tempat yang harus kalian hindari." Dia menunjuk titik-titik merah kecil yang tersebar di peta. "Kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dari malam ini." Aku menatap peta itu dengan cemas, dan tak bisa menahan diri untuk berkata, "Kok kayak nonton film horor aja ya, Danu? Bedanya kita nggak bawa popcorn." Pak Danu tertawa kecil, tapi wajahnya tetap serius. "Ini bukan lelucon, Lina. Kita harus waspada." Pria itu menghilang secepat dia datang, meninggalkan kami dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk. Aku tahu malam ini tidak akan tenang. Ada sesuatu di hutan ini yang ingin kami ketahui, tapi aku takut jawabannya bisa mengubah segalanya. Saat aku menatap keluar tenda, bayangan pepohonan bergerak-gerak seolah menyambut kedatangan malam yang penuh misteri. Apa sebenarnya yang mengintai di balik gelapnya hutan Tawangmangu? Dan apakah kami siap menghadapi kebenaran itu? Pagi itu, kabut tipis melayang di antara pohon pinus, menyelimuti kamp kami dengan aura misterius. Aku bangun dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah mimpi buruk malam tadi masih menyelimuti pikiranku. Pak Danu sudah sibuk menyiapkan kopi tradisional di atas api unggun kecil. Aroma harum kopi menyebar, mencoba mengusir dingin yang membekap. Aku mengenakan blus ringan warna pastel yang sedikit transparan di bagian lengan, dipadukan dengan celana panjang katun yang longgar. Sandal kulit coklat yang kemarin kusepakai sudah mulai kotor oleh tanah basah, tapi aku tetap memakainya. Rambutku yang tergerai aku ikat longgar dengan pita berwarna coklat muda, memberikan kesan sederhana namun manis. Sambil menyeruput kopi, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk membicarakan kejadian semalam. "Danu, kamu yakin kita nggak salah pilih tempat? Aku merasa ada yang aneh di sini," kataku pelan. Dia mengangguk, matanya menatap jauh ke hutan yang mulai berwarna hijau cerah. "Aku juga merasakan itu, Lina. Tapi kita sudah di sini, kita harus tetap waspada dan saling menjaga." Kami memutuskan untuk berjalan-jalan pagi, berharap udara segar dan sinar matahari bisa membersihkan pikiran kami. Tapi saat kami melangkah di antara pohon-pohon, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti sejenak,
sebuah jejak kaki besar, lebih besar dari manusia biasa, tertancap dalam tanah basah. Aku menunjukkannya pada Pak Danu. Ini apa, ya? Jejak hewan atau sesuatu yang lain? Dia mengerutkan dahi. Aku nggak pernah lihat jejak kayak gini sebelumnya. Kita harus hati-hati. Saat kami terus berjalan, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari balik semak. Aku menoleh, dan sesosok bayangan cepat melintas di antara pepohonan. Aku hampir terjatuh karena kaget. Lina, tenang, suara Pak Danu menenangkan, tapi aku tahu dia juga merasa gelisah. Kami berbalik dan kembali ke tenda dengan langkah cepat. Aku membuka tas dan mengambil senter kecil, mengarahkan cahaya ke pepohonan di sekitar. Tapi yang aku lihat hanya bayangan daun dan ranting yang menari di tiup angin. Malam itu, aku memilih pakaian yang lebih menggoda tapi tetap sopan, dress hitam pendek dengan tali tipis yang memperlihatkan bahu halusku, dipadukan dengan sandal hak rendah warna coklat tua. Rambutku kusisir ke satu sisi, menambah kesan anggun dan sedikit misterius. Di dalam tenda, lampu senter kami menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kain. Aku duduk dekat Pak Danu, merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan. Tapi di balik itu semua, rasa takut dan penasaran terus menghantui. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar, sangat pelan namun jelas, seperti ada yang berbicara di antara pepohonan. Aku menoleh ke pintu tenda, tapi yang kulihat hanya kegelapan pekat. Danu, kamu dengar itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengangguk perlahan, memegang tanganku erat. Kita harus siap, Lina. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang berbeda. Suasana menjadi begitu tegang, seperti menunggu sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Aku tahu, rahasia hutan ini semakin dalam dan semakin dekat dengan kami. Apa yang akan kami temukan malam ini? Dan apakah kami siap menghadapi kegelapan yang mulai merayap masuk? Malam semakin larut, dan udara di sekitar tenda terasa semakin dingin meski aku mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu yang kupadukan dengan celana panjang hitam. Sepatu boots coklat yang kukenakan sudah penuh dengan debu dan dedaunan kering, menambah kesan petualanganku malam ini. Rambutku, yang biasanya kusisir rapi, kini sedikit kusut dan tergerai bebas, memberi sentuhan liar yang tak kuharapkan tapi entah kenapa terasa cocok dengan suasana. Aku duduk di sudut tenda, memandangi cahaya remang lampu senter yang menciptakan bayangan memikat di dinding kain. Kalung perak yang selalu kupakai berkilauan pelan, seolah ikut menyimak setiap detik yang berlalu. Pak Danu tengah menyiapkan kopi hangat, aroma pahitnya menyebar menyentuh hidungku, membuatku sedikit tenang. Tiba-tiba, suara dentingan pelan terdengar di luar, seperti logam yang tersentuh oleh angin. Aku menoleh ke pintu tenda dan melihat bayangan samar bergerak cepat, menghilang di balik pepohonan. Jantungku berdetak lebih kencang, dan aku menggenggam tangan Pak Danu erat-erat. Kamu lihat itu, bisikku pelan. Dia mengangguk, wajahnya serius. Aku dengar juga. Sepertinya ada yang mendekat. Kami berdua berdiri, menyalakan lampu senter dan menyorot ke arah suara. Namun, yang kami lihat hanyalah gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Aku coba menghibur diri dengan candaan, kalau ini hantu, tolong jangan ganggu aku ya, aku masih punya banyak episode drama yang harus ditonton. Pak Danu tertawa kecil, tapi matanya tetap waspada. Kalau hantu, aku minta traktir kopi dulu baru aku lari. Kami memutuskan untuk keluar dari tenda, membawa senter dan tongkat kecil yang kubawa dari rumah. Suasana hutan malam itu terasa berbeda, seolah ada kehidupan yang tersembunyi di balik pepohonan. Suara-suara aneh bergema di kejauhan, membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, di antara bayangan, kami melihat sosok pria yang kemarin kami temui, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Di belakangnya, dua sosok lain muncul,
wajah mereka samar tertutupi kabut malam. Pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar kami diam. Jangan takut, suaranya rendah tapi penuh makna. Kalian sudah masuk ke wilayah yang jarang dikunjungi. Ada kekuatan yang menjaga hutan ini, dan ia tidak suka diganggu. Aku menatap pria itu dengan campuran takut dan penasaran. Kekuatan apa yang kau maksud? Dia menghela napas panjang. Ada legenda lama tentang roh penjaga hutan yang muncul saat malam paling gelap. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Kalian harus menghormati batas-batas itu. Pak Danu melangkah maju, berusaha berbicara dengan tenang. Kami hanya ingin menikmati alam, tidak bermaksud mengganggu. Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata, baiklah, tapi ingat, jangan pernah anggap remeh apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Sosok mereka perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan kami dengan perasaan campur aduk antara takut dan kagum. Aku menatap langit malam yang pekat, bertabur bintang redup, dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya tersembunyi di hutan ini? Dan bisakah kami kembali dengan selamat? Malam itu, aku tahu petualangan kami baru saja memasuki babak yang lebih dalam dan penuh misteri. Tengah malam itu, hawa dingin semakin menusuk kulit, membuat aku menggigil meski sudah mengenakan jaket tebal berwarna navy yang kupadukan dengan celana panjang hitam berbahan fleece. Sepatu boots kulit coklat yang kukenakan sudah kotor dan lecet, tanda perjalanan panjang yang kami jalani. Rambutku yang terurai kusut, sesekali tertiup angin malam, menambah kesan liar yang sulit kujelaskan. Aku duduk di depan tenda, menatap api unggun yang mulai meredup, sementara Pak Danu sibuk menyiapkan teh hangat. Aroma rempah dari teh itu sedikit mengusir dingin yang menggigit. Kalung perak kecil di leherku berkilauan lembut di bawah cahaya api. Suasana hening, hanya terdengar suara desir angin dan suara serangga malam. Tapi tiba-tiba, terdengar bisikan halus dari arah hutan, seperti suara perempuan yang sedang menangis. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Pak Danu memegang tanganku, mencoba menenangkan. Mungkin itu suara alam, Lina. Jangan terlalu dipikirkan. Namun, hatiku merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aku berdiri dan melangkah keluar tenda, membawa senter kecil. Cahaya senter menari di antara pepohonan, mencari sumber suara itu. Di kejauhan, aku melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain tradisional berwarna putih, berdiri di bawah cahaya rembulan. Wajahnya samar, tapi matanya yang sendu membuat aku terpaku. Aku berbisik, siapa kamu? Sosok itu perlahan menoleh, dan senyuman tipis mengembang di bibirnya. Aku penjaga rahasia hutan ini, suaranya seperti angin yang menyentuh daun. Kalian harus tahu, setiap langkah di sini membawa konsekuensi. Aku merasakan dingin yang menusuk tulang, tapi juga rasa penasaran yang membara. Sosok itu menghilang perlahan ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak aroma melati yang harum tapi misterius. Kembali ke tenda, aku berbisik pada Pak Danu, kau percaya aku melihat sesuatu? Dia mengangguk pelan, aku percaya, Lina. Kita harus hati-hati. Malam itu, aku sadar bahwa hutan Tawamangu bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi dunia yang penuh dengan cerita dan kekuatan yang tak terlihat. Apa sebenarnya rahasia yang dijaga oleh sosok itu? Dan bagaimana kami bisa bertahan di tengah misteri yang semakin pekat? Petualangan kami semakin dalam, dan aku tahu, malam-malam berikutnya akan lebih penuh teka-teki dan kejutan. Matahari pagi menyelinap malu-malu di antara celah-celah pepohonan pinus, membasuh camp kami dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara lega karena selamat dari malam penuh misteri dan penasaran yang semakin dalam mengenai rahasia hutan ini. Pak Danu sudah sibuk menyiapkan sarapan sederhana,
Aroma nasi goreng dan kopi tradisional menguar di udara dingin. Aku mengenakan blus motif bunga warna pastel yang lembut, dipadukan dengan celana jeans panjang yang sedikit robek di bagian lutut, memberi kesan santai namun tetap feminin. Sandal kulit coklat yang mulai usang tetap kukenakan, sementara rambutku kusisir setengah ke belakang, menyisakan beberapa helai yang jatuh lembut di wajah. Saat menyantap sarapan, aku memperhatikan Pak Danu yang tampak serius menatap sebuah buku catatan tua yang kami temukan di dalam tas pria misterius itu semalam. "Apa isi catatan itu, Danu?" tanyaku pelan. Dia mengangkat kepala, matanya penuh arti. Ini semacam jurnal perjalanan, tapi tulisannya sulit dimengerti. Ada catatan tentang penjaga hutan dan batas yang tak boleh dilanggar. Aku rasa ini kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku tersenyum tipis. Jadi, kita kayak detektif ya? Cuma minus topi dan kaca pembesar. Pak Danu tertawa kecil, tapi aku tahu di balik canda itu, dia juga merasa berat dengan misteri yang kami hadapi. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk menjelajah sedikit lebih jauh, berharap bisa menemukan petunjuk tentang sosok perempuan yang aku lihat malam sebelumnya. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok di antara pepohonan, dengan sinar matahari yang mulai hangat menyentuh kulit. Tiba-tiba, aku melihat sebuah ukiran kuno terpahat di batang pohon besar, gambaran seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan kain putih seperti yang aku lihat malam itu. Di bawahnya terukir simbol-simbol aneh yang membuat bulu kuduku meremang. "Kamu lihat ini, Danu?" tanyaku sambil menunjuk. Dia mendekat, menyentuh pahatan itu dengan jari-jarinya. Ini pasti ada hubungannya dengan legenda penjaga hutan. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Saat kami berbalik, sosok samar muncul di kejauhan, berdiri diam mengamati kami. Aku menelan ludah, menyadari bahwa rahasia hutan ini jauh lebih dalam dari yang kami duga. Malam nanti, aku berencana mengenakan pakaian yang lebih nyaman tapi tetap memikat, blus sutra berwarna merah marun dengan lengan panjang transparan dan rok hitam selutut. Sandal hak tinggi kupilih agar aku tetap merasa cantik meski harus menghadapi kegelapan malam. Apa yang akan kami temukan selanjutnya? Dan apakah sosok misterius itu akan memperkenalkan diri? Petualangan kami di hutan Tawangmangu terus berlanjut, membawa kami ke dalam labirin rahasia yang menanti untuk dipecahkan. Malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang segar. Aku berdiri di depan tenda, mengenakan blus warna merah marun dengan lengan transparan yang menyentuh kulit halus di lenganku, dipadukan dengan rok hitam selutut yang membentuk lekuk tubuhku dengan lembut. Sandal hak tinggi coklat tua menambah kesan anggun namun tetap memberi kebebasan bergerak. Rambutku kusisir rapi ke satu sisi, memperlihatkan garis leher yang anggun, dihiasi kalung perak kecil yang selalu kupakai sebagai pengingat rumah. Pak Danu duduk di dekat api unggun, wajahnya serius namun penuh perhatian. Suara jangkrik mengisi malam, menciptakan irama alami yang menenangkan sekaligus misterius. Aku menatap ke dalam gelap hutan, berusaha menenangkan diri meski perasaan was-was terus membayangi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok yang aku lihat pagi tadi muncul perlahan. Dia mengenakan kain putih panjang yang berkibar tertiup angin malam, rambutnya panjang dan terurai seperti air terjun hitam yang memantulkan sinar rembulan. Matanya menatap tajam ke arahku, penuh rahasia dan kekuatan. "Kamu terus mencari, Lina," suaranya lembut namun tegas. Tapi setiap jawaban membawa pertanyaan baru. Aku mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa hutan ini begitu berbeda? Dia tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat.
Hutan ini adalah rumah bagi banyak jiwa, bukan hanya manusia. Ada batas yang tak boleh dilanggar, dan kalian sudah melewatinya. Pak Danu berdiri di sampingku, siap melindungi. Kami tidak berniat mengganggu, hanya ingin memahami. Sosok itu menghela napas panjang. Baiklah, aku akan memberitahumu satu rahasia, tapi kau harus berjanji untuk menjaga dan menghormati hutan ini. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan getaran di hati. Aku janji. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, menerangi wajah kami dengan warna keemasan. Rahasia yang kau cari tersembunyi dalam bayang-bayang dan cahaya, dalam antara kenyataan dan mimpi. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sosok itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin malam, meninggalkan kami dalam keheningan yang penuh arti. Aku menoleh ke Pak Danu, merasa bahwa petualangan kami baru saja memasuki babak paling misterius. Apa arti sebenarnya dari rahasia itu? Dan bisakah kami menjaga hutan ini seperti yang dia minta? Malam di Tawangmangu semakin dalam, dan dengan setiap detik yang berlalu, aku semakin tenggelam dalam dunia yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Fajar mulai menyingsing, cahaya merah muda menyapu langit di atas hutan Tawangmangu. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara lelah dan penasaran yang semakin membara. Pak Danu sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi uduk hangat lengkap dengan sambal terasi dan telur dadar. Aku mengenakan kaos lengan panjang warna krem dan celana jogger hitam yang nyaman untuk bergerak. Saat kami duduk menikmati sarapan, aku membuka kembali buku catatan tua yang kami temukan kemarin. Tulisan-tulisannya berliku dan sulit dibaca, tapi ada satu bagian yang menarik perhatianku, sebuah puisi kuno tentang hutan, tentang cahaya dan bayangan yang saling berpelukan, dan tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Danu, aku rasa ini bukan cuma cerita rakyat. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, kataku sambil menunjuk halaman itu. Dia mengangguk serius. Aku juga merasa begitu. Kita harus mencari tahu lebih dalam tapi tetap hati-hati. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk menjelajah ke bagian hutan yang lebih dalam, mengikuti jejak-jejak yang terlihat di peta misterius itu. Aku mengenakan jaket tipis warna hijau lumut, celana panjang berbahan ringan, dan sepatu gunung yang sudah berdebu. Rambutku aku ikat kuncir kuda supaya tidak mengganggu. Sepanjang perjalanan, aku merasakan keheningan dan ketegangan yang berbeda. Suara burung yang biasanya merdu kini terdengar seperti bisikan rahasia. Daun-daun yang bergesekan tampak seperti menyampaikan pesan yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, kami menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Di tengahnya terdapat simbol yang sama dengan yang aku lihat di pohon kemarin, wajah seorang wanita dengan mata tertutup, dikelilingi oleh lingkaran cahaya dan bayangan. Pak Danu menyentuh batu itu dengan hati-hati. Ini pasti tempat sakral. Kita harus sangat menghormatinya. Aku menatap sekitar dengan waspada, merasa seolah-olah kami sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin dingin berhembus lembut, membawa bisikan yang samar namun menggugah rasa takut dan penasaran. Malam semakin dekat, dan aku tahu bahwa rahasia hutan ini belum terungkap sepenuhnya. Apa yang akan kami temukan malam ini? Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik cahaya dan bayangan? Petualangan kami semakin mendalam, dan aku merasa bahwa titik balik sudah di depan mata. Malam terakhir di hutan Tawangmangu tiba dengan keheningan yang begitu pekat hingga seolah menelan segala suara. Aku mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan sisi yang memperlihatkan lekuk kaki, dipadukan dengan sandal tali tipis berwarna emas yang berkilauan samar di bawah sinar bulan. Rambutku tergerai rapi, sedikit bergelombang oleh angin malam, dan kalung perak kecil di leherku berkilau lembut seperti saksi bisu perjalanan kami. Pak Danu berdiri di sampingku,
wajahnya serius namun penuh tekad. Kami berdiri di depan batu besar berukir yang kami temukan siang tadi, di tengah lingkaran pepohonan yang tampak hidup dalam bayangan. Cahaya bulan memantul di permukaan batu, menciptakan aura mistis yang membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bergerak di sekeliling kami, menari-nari antara cahaya dan gelap, membentuk sosok-sosok samar yang terasa bukan manusia, bukan pula binatang. Di tengah-tengah mereka, sosok perempuan berkain putih muncul kembali, matanya bersinar penuh misteri. Kalian telah melewati banyak batas, suaranya lembut namun menggetarkan jiwa. Rahasia hutan ini bukan untuk semua orang. Tapi kalian telah membuktikan keberanian dan rasa hormat. Aku menatapnya, dada berdebar. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Dia tersenyum samar. Jaga keseimbangan. Jangan biarkan manusia merusak rumah ini. Tapi ingat, ada sesuatu yang lebih gelap dari bayangan yang harus kalian waspadai. Tiba-tiba, udara di sekitar kami berubah menjadi dingin menusuk, dan suara gemerisik berubah menjadi bisikan-bisikan tak terdengar jelas. Pak Danu menggenggam tanganku erat, dan aku merasakan getaran aneh menyusup ke dalam tubuh. Sosok perempuan itu perlahan menghilang, meninggalkan kami dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan. Di kejauhan, suara tawa halus bergema, seperti panggilan dari dunia lain. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Ada rahasia yang lebih dalam, misteri yang masih tersembunyi dalam gelap hutan Tawangmangu. Dan aku, Lina, siap menghadapinya. Ini bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dan penuh teka-teki. Apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang dan cahaya? Siapakah sosok-sosok lain yang mengintai di balik pepohonan? Dan apakah kami benar-benar siap menghadapi kegelapan yang menanti? Semuanya masih menjadi misteri sampai cerita kami berlanjut.